negara 2 musim. Jadi mah. Nah, kita dari Inggris ya. Inggris. Yang kedua adalah kita fungsinya untuk ikat. Ulangi lagi, ikat. IKAD. Imunitas, kolesterol, asam urat, diabetes. Ulangi lagi, imunitas, kolesterol, asam urat, diabetes. Nah, jadi Bu, ini fungsinya bagus untuk imunitas, apalagi sekarang masa pandemi, Bu, gitu. Ya, masa pandemi. Terus juga yang R, rekomendasi. Nah, kita ini direkomendasikan oleh para artis, para ustadz, para ulama. Tunjukkan itu foto-fotonya, gitu. Tunjukkan. Dan tentunya ini adalah produk rekomendasi dari Al-Quran, surah An-Nahl ayat 68 sampai 69. Kalau ada Al-Quran di dekatnya boleh dibuka. Nah, ya, surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Jadi sebenarnya mana pena? Sebenarnya propolis itu adalah penutup sarang lebahnya. Itu kenapa? Balik lagi ke yang I yang pertama tadi itu ya, saya lupa yang menjelaskannya. I yang pertama tadi dari Inggris. Selain memang bagus dari hewan yang bandel di Inggris, lebah yang lebih bandel, akar tanamannya lebih kuat dari Inggris, teknologinya kita tahu Inggris itu dengan teknologi tercanggih. Karena memang tipis sekali propolis itu. Beda dengan madu ya. Jadi beda. Jadi produk turunan lebah itu kan ada 4. Madu, bipolen, royal jelly. Madu, bipolen, royal jelly, propolis. Ya, kalau madu itu bisa panennya itu bisa sebulan sekali. Kalau ini setahun sekali. Nah, dengan menggunakan teknologi Inggris sehingga kadar bioflavonoidnya pun 4 kali lebih pekat daripada yang lain. Nah, coba teman-teman kalau mau bandingkan gitu ya, kalau ada produk propolis lain coba bandingkan dengan BP. Nah, itu kan sering kita share videonya itu memang jauh lebih pekat. Nah, memang jauh lebih pekat, 4 kali lebih pekat BP ini daripada propolis yang lain ya. Nah, itu balik lagi ke yang R tadi ya, rekomendasi Al-Quran, terus rekomendasi para tokoh, artis, dan para ustadz. Nah, yang IRA, aroma. Nah, ini Bu, aromanya beda. Coba Ibu. Nih. Makanya kalau kita nawarkan orang, itu bagusnya langsung bawa produk ya, langsung bawa produk. Gini. Nah, ini 2 ini. Coba Ibu. Ini kita aja. Kita hirup aromanya itu, Bu. Itu sudah membawa manfaat bagi kesehatan kita. Misalnya kayak gangguan pernafasan ya, terus tenggorokan itu bisa lega dengan menciumnya. Jadi aromanya itu memang khas, memang beda daripada propolis lainnya. IRA 6.000. IRA 6.000 lebah yang bekerja selama 1 tahun. Nah, cakep. Kak Pur. Sip. 6.000 lebah yang bekerja dalam 1 tahun untuk menghasilkan berapa ini? 6 mili ya. 6 mili. 6.000 lebah dalam 1 tahun menghasilkan 6 mili BP ini. 6 mili ini setara dengan 120 tetes. Nah, IRA 6.021, dia bekerja selama 21 hari. Jadi di badan kita itu bisa berefek tercepat 21 hari. Ya, 21 hari. Nah, terus Inggris. Nah, ada masalah? Aman? Nah, Inggris. Sip. Nah, lanjut. Aman.
Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Pak Kalopas, tunjukkan jempolnya. Nah, cukup segitu dulu ke knowledge kita ya. Yang dasar-dasarnya aja dulu. Yang rincian-rinciannya itu bisa dipelajari lebih lanjut di buku 21 hari jago jualan. Nah, selanjutnya yang ingin saya bahas di sini adalah cara penawarannya. Nah, cara penawarannya itu sebenarnya gampang, Bapak Ibu. Kita pakai rumus yang namanya 3M. Apa? Coba ulangi lagi. 3M. M yang pertama adalah memakai. Memakai. Nah, bagaimana kita bisa ceritakan dengan yakin ke orang ini IRA 6021 loh Bu, Inggris, internasional, aromanya beda, pekatnya beda, rekomendasi segala macam. Sementara kita nggak makai. Jadi kita yang pertama harus memakai. M yang pertama adalah memakai. Yang kedua adalah apa? Menceritakan. Nah, ini bab menceritakan nanti akan kita bahas secara khusus ya. Bagaimana kita bisa menceritakan ke orang. M yang ketiga adalah baru mengajak. Mengajak. Jadi ulangi lagi 3M. Memakai, menceritakan, mengajak. Nah, gini. Jadi awal-awal saya di BP itu memang apa ya? Memang saya awalnya itu memang memakai untuk keluarga gitu. Belum ada sebenarnya niat untuk benar-benar jualan. Belum ada ya niat untuk benar-benar jualan. Tapi ketika saya rasakan wah BP ini ternyata memang terbukti ya. Nah, dari situlah muncul keinginan saya untuk menawarkan ke orang. Selain juga saya seiring dengan waktu ikut pembinaan-pembinaannya. Jadi pembinaan-pembinaan di BP itu sangat penting untuk membuka wawasan kita. Nah, bagaimana kita bisa menceritakan? Itu banyak sekali sekarang sarananya di sarana kita. Yang pertama mungkin kita bisa menceritakannya secara offline, langsung ya, langsung. Jadi kemana-mana kami sarankan itu memang bawa produk BP. Di sini hadir nggak ya Bu Yanti? Hadir nggak? Bu Yanti, Bunda Puput. Nah, Bunda Puput itu pernah cerita ke saya, Kak keren loh Bu Yanti katanya. Kemana-mana bawa BP gitu. Nih, coba nih BP. Sakit-sakit kepala orang cerita kan, sakit kepala. Oh ini coba BP gitu. Langsung dihadapkan dengan produknya seperti itu. Jadi kita nggak cerita kosong gitu. Kita memang memakai dan kita yakin untuk menceritakannya dengan produk kita seperti itu. Yang kedua, kita bisa gunakan personal branding kita di media sosial. Nah, ini juga ada di bentar ya. Nah, di sini juga dibahas ya. 21 hari jago jualan di bagian ini, di tabel ini. Nah, coba Kak Pur boleh di-share screen di sini. Nah, ini teman-teman ya, sering ceritai gimana caranya menawarkan ini Kak Ayu. Kami bingung caranya gimana. Paling gampang itu Bapak Ibu semuanya cukup ingat bagaimana pertama kali Bapak Ibu ada yang ini sip. Paling gampang Bapak Ibu ingat. Pertama kali di BP. Itu gimana cara masuknya? Nah, coba
Saya mau tanya Kak Feby dulu deh yang baru ini. Boleh ini unmute gitu. Pertama kali di BP itu gimana? Apakah ada yang ngajakin langsung atau kan lihat lihat sesuatu gitu? Nah, itu gimana Kak Feby? Pertama kali maksudnya kenal BP-nya, Kak. Iya. Itu dari postingannya Kak Ratu Anandita. Ya, Sip. terus Kak Ratu ngarahin ke Kak Ayu, jadi tahu banyaknya dari Kak Ayu. Nah, sip. Terus Kak Pur deh, Kak Pur yang on kamera ini tadi. Pertama kali di BP itu gimana? Pertama kali masuk di BP itu gimana? Ini biar nyangkut gitu. Gimana cara kita syiar ke orang? Itu paling gampang kita ingat, balikan ke diri kita sendiri. Gimana kita sejarah awalnya kita di BP? Nah, coba Kak Pur itu gimana? Pertama kalinya. Nyantol klik gitu masuk di BP sampai sekarang udah jadi distributor. Pak Pur ini udah jadi distributor sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu itu awalnya kan memang untuk ikhtiar kesehatan, kayak ikhtiar kesehatan keluarga, terutama saya ibu itu menderita mah. Itu sering tuh kalau mah ya udah kambuh itu 2 hari atau 3 hari masih linglung karena mahnya. Dan alhamdulillah kan sebelumnya pernah coba herbal juga. Tapi alhamdulillah di herbal itu sembuh. Cuma sembuhnya itu beberapa bulan kemudian kambuh lagi. Kemudian beberapa pekan kemudian kambuh lagi. Nah, jadi waktu itu langsung Kak Ayu yang ngajakin cobain BP yuk. Sebenarnya BP itu sudah kedua sebelumnya, banyak yang masuk PWA itu banyak. Maksudnya kayak di story kita tuh kan ada tuh yang seleweran BP itu apa. Jadi pikirannya pertama ini kayaknya obat keras lah, kok warnanya hitam gitu. Dan alhamdulillah waktu itu sebelum Bu Ayu tuh nggak ada yang nawarin, dikonsumsi ini yuk gitu, nggak pernah. Jadi yang memang kecantol tuh sama Kak Ayu langsung yang nawarin, coba deh ini gitu. Terus awal coba itu kan sebenarnya kan suami mau konsumsi ini. Buat apa? Buat emahnya mengkata. Suaranya unmute lagi. Suaranya unmute lagi. Oke. Oh, jadi itu ya pertama kali di BP intinya ada yang dilihat terus ada yang menawarkan. Nah, ada yang dilihat dan ada yang menawarkan. Nah, jadi itulah yang saya lakukan pertama kali karena memang saya praktekkan ini di bagian kabel. Ini kalau dibuka di e-booknya ini ada daily input agen plus. Nah, ini. Nah, jadi sekarang coba cek di story WA-nya itu berapa orang yang lihat. Ada yang sudah sampai coba tunjuk jempol yang lihat story WA-nya 50. Status story WA-nya 50. Ada? 100 ada? 100? 100 ada? 200 ada? Wah, keren Kak Lisa nih. 200 ada? 200? Story WA. Story IG. Story IG 50 ada? 50? Nah, keren. Ada yang 50 IG. Berarti kekuatannya tuh di IG tuh. Manfaatkan. 100 ada 100? 100? 200 ada? Story Facebook. Biasanya dari IG langsung ke Facebook ya. Facebook ada yang 50? 50 ada? 50? 100 ada 100? 200 ada? Nah, di situ. Jadi sebenarnya gini, jadi penawaran kita sekarang kan itu ada dua. Ada dua. Kalau di sini
rumus WiFi, database, kekuatan database di sini yang kita gunakan. Penawaran kita tuh ada dua, offline dan online. Coba ulangi, offline dan online. Nah, sepanjang perjalanan kami gitu ya, sepanjang perjalanan kami di dunia perjualan inilah, itu sebenarnya nyangkut. Online dan offline itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi gini, misal mana jauh lebih mudah? Mana jauh lebih mudah? Ini ya, kita melakukan penawaran, misalnya penawaran ke siapa gitu secara offline ya, kita punya target. Nah, kalau kami dulu itu di kelas-kelas awal itu disuruh list siapa aja target syiar kita. Misal kalau saya dulu yang pertama misalnya yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Itu di list 10 target per harinya yang mau disiarkan untuk syiar BP. Itu di list tuh. Nah, di antaranya yang 10 itu tuh bisa ditemui secara offline. Artinya ditemui secara langsung dan kita presentasi langsung ke orang itu. Nah, tapi bayangkan kita nggak pernah muncul ya. Kita misalnya seorang Wahyu Nasrul nggak pernah muncul di status WA, status IG, Facebook gitu, nggak pernah muncul baik di story maupun di beranda ya, nggak pernah muncul. Tiba-tiba ujuk-ujuk kita datang. Nah, kita datang. Ini. Oh, ini kita tahu kan, kayaknya itu tuh pernah nggak kita merasakan gini? Dia tuh kayaknya punya sakit asma lah. Mungkin kalau aku tawarkan BP kayaknya mau lah. Bagus BP ini cuma orang tua aja yang nggak tahu. Nah, aku mau tawarkan lah BP ini ke orang tuh. Nah, gitu ya. Nah, tuh kita cerita-cerita penyepancing lah, terus tiba-tiba kita nawarkan BP. Nah, kira-kira gimana perasaan orang tuh? Kita sebelumnya orang tuh belum tahu dari mana-mana kok tiba-tiba nawarkan produk. Kan agak garing ya. Pernah kan kayak gitu kan, agak garing ya. Nah, tapi kalau kita udah brainstorming dulu, sebar. Kalau kata Kak Ratu Anandita tuh ketika pembinaan 2 minggu yang lalu. Kita berada pada tahap pemikiran orang dulu, gitu. Nah, Kak Ratu Anandita, siapa yang ikut 2 minggu yang lalu? Kita pada tahap merekam pemikiran mereka dulu, alam bawah sadar mereka lewat ini kita, status kita, kayak gitu. Sharing kita di status. Nah, ketika kita lihat orang tuh baca story kita temui secara langsung, mana jauh lebih enak kayak gitu. Nah, itulah dia antara offline dan online itu saling berkaitan. Nah, nanti juga ini akan berpengaruh pada penawaran kita kayak gitu. Sharing akhirnya selling. Akhirnya menjadi cering-cering di rekening kayak gitu ya. Jadi siapa di sini yang sudah komitmen pasang status minimal 5 deh sehari. Kan status itu kan pakai titik-titik ada yang titiknya kayak jahitan, itu juga inilah ya. Juga agak dikurangi lah. Pokoknya bisa dijarak lah. Siapa yang udah seperti itu? Nah, mudah-mudahan tetap konsisten komitmen. Jadi ketika kita menawarkan secara langsung itu jauh lebih enak kayak gitu. Yang kedua yang kami lakukan itu adalah menawarkan, karena ini ya, yang pertama tadi saya nawarkan secara offline ya. Offline, kemana-mana bawa BP. Caranya itu tidak usah langsung menawarkan. Caranya itu dosa langsung menawarkan. Ada mitra. Ada mitra kita itu Budeyun. Itu beliau itu caranya itu cukup asik loh. Jadi beliau itu cuma menjadi sarana curhat.
Beliau itu kan sering ini, beliau hadir enggak di sini? Itu sering rewang kalau orang Jawa tuh ya rewang, hadir di acara-acara orang. Jadi sarana curhat, didengarkan curhat orang dulu, baru selanjutnya, weh aku tuh loh Mbak katanya, aku tuh sakit ini, sakit pinggang, nggak sembuh-sembuh, kayak gitu. Nah akhirnya Bude, ini loh, saya ini kemarin pakai ini loh katanya, pakai ini, ujung-ujungnya jualan kayak gitu. Nah, tapi dari awal kita nggak jualan, kita dengarkan dulu. Kami sering praktekkan seperti itu, dan alhamdulillah orang jadi nyaman bertemanan kita, karena kita dari awal nggak jualan, tapi memberikan solusi. Yang kedua, di buku 21 Hari Jago Jualan ini ada yang namanya Magic Habit. Nah, di Magic Habit inilah nanti di Magic Habit inilah nanti kami ingin membersamai mitra-mitra semua untuk bisa mengelola Magic Habit-nya. Jadi kalau Kak Dias itu mengajarkan pada kita, Magic Habit kita itu cari goal time kita itu, waktu emasnya kita. Nah, kalau Kak Dias dan Mas Ipo itu mengajarkan adalah waktu pagi. Waktu pagi. Nah, jadi dipergunakan waktu pagi setengah jam sebelum subuh dan setengah jam setelah subuh. Jadi itu dipraktekkan selama 40 hari. 40 hari konsisten, terus posting di pagi hari, tulisan kayak Bu Maizu nih. Bu Maizu itu Masya Allah ya, gitu. Pagi-pagi udah posting duluan. Bingung Kak Ayu ininya kata-katanya gimana? Mudah, masuk link Telegram komunitas MM, cari tulisan Kak Dias atau masuk aja ke Facebooknya Kak Dias. Terus Kopassus, copy, paste, edit sedikit. Nah, itu boleh. Dan gunakan gambar-gambar yang kreatif. Nah, itu ya. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu semuanya, untuk Magic Habit ini kami punya saya punya challenge untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana mulai ke depannya? Ini challenge-nya jangan anggap oh bisa itu bisa dibeli, bisa enggak. Maksudnya gini, kita adakan challenge 40 hari ke depan kita benar-benar praktekkan. Nah, copywriting kita memang kita terbitkan di sosmed. Pakai tagar nanti kami share di grup, dan tolong hashtag saya. Biar nanti jadi penilaian. Nah, siapa yang lulus nanti insya Allah dapat reward 1 facial wash. Ya, 1 facial wash gratis dari kami. Gitu. 40 hari jago menulis. Ya, nanti hashtagnya ini kami kasih. Itu waktunya setiap pagi. Nah, siapa yang ini akan kami evaluasi per minggunya. Nanti minta tolong pada teman-teman distributor untuk melihatnya perkembangannya bagaimana. Nah, itu akan menaikkan, percaya enggak percaya, itu akan menaikkan rating personal branding kita loh. Jadi orang akan mengenal kita, Wahyuni Nasrul jualannya ini, komunitasnya ini. Itu akan lebih mudah. Itu namanya kuantum 40 hari. Dan alhamdulillah itu sudah kami buktikan. Nah, tinggal teman-teman lagi mitra-mitra yang komit untuk melaksanakannya. Bagaimana? Siap? Insya Allah siap. Kalau siap, tolong acung jempolnya. 40 hari kita menulis ya. Kita kenalkan siapa diri kita, apa produk kita kenalkan. Ya, jadi itu akan berguna untuk penawaran offline kita, penawaran online kita. Dan ketika kita japri orang pun, jadi saya juga punya metode menjapri-japri orang. Gitu itu akan lebih enak loh, karena kita udah terkenal. Jadi kalau ada prestasi kita tunjukkan. Nah, jadi gini caranya. Bukan prestasi itu bukan misalnya dapat sesuatu dulu baru diposting, bukan gitu prestasi itu. Caranya gini. Misalnya gitu. Misalnya Uni Yerma chat orang closing 1 botol. Capture
posting, itu prestasi, kata Kak Dias, itu prestasi. Misalnya Kak Sarah gitu, dapat testimoni, capture, potong yang sisa-sisanya itu, posting, itu prestasi itu bagi netizen yang nyimak kita. Gitu. Jadi orang lebih percaya. Oke, kita ini kan kuantum 40 hari kita menulis untuk personal brand kita ya. Sip. Nanti tolong tag kami, tag leadernya dan beberapa tagarnya, nanti akan kami nilai. Yang terbaik akan dapat 1 facial wash gratis. Ini untuk menyemangati. Jadi jangan lihat rewardnya, jangan lihat apanya, tapi lihat ininya, motivasinya ya, agar kita saling bertumbuh bersama. Kita berjuang bersama, belajar bersama, praktek bersama. Nah, selanjutnya mungkin bisa kami kembalikan kepada Kak Pur untuk kita langsung praktek ya, Kak Pur. Halo, Kak Pur. Kita langsung praktek, biar Kak Pur aja yang langsung ininya ya, yang langsung tentukan siapa orangnya dan siapa tujuan, siapa sasarannya, kita role play. Jadi ada yang menawarkan sebagai penjual, ada yang pura-pura sebagai calon mitra atau konsumennya. Ayo Kak Pur, kami kembalikan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ayu atas arahannya. Oke, kita siap-siap ya, seperti apa yang disampaikan Kak Ayu tadi. Kita mulai untuk praktek. Kita mulai dari praktek yang mana dulu nih Kak Ayu? PP? IRA 2021 aja. Oke, kita praktek dari IRA 6021. Siapa yang mau duluan nih? Acung tangan. Ada yang bisa? Pasti udah banyak yang hafal kan? Nah, ini bagaimana kita melatih kemampuan kita di lapangan, baik secara offline maupun secara online. Kepada siapa nih yang mau ke video ini? Minta ke Kak Sarah tadi udah. Siapa nih? Kak Lisa nih, Kak Lisa coba. Coba Kak Lisa ya, kita bergiliran aja. Siapa ini yang jadi konsumennya, siapa yang jadi mitranya, siapa nih? Coba deh Ibu yang jadi konsumen ya. Kak Lisa sebagai mitranya. Oh, Kak Pur yang jadi konsumen ya. Oke, sip. Ya, halo Kak Lisa, Kak Budi nih atau Kak Budi aja, Pak Budi? Bisa? Jadi admin dulu suaranya Pak Budi. Baik. Oke. Jadi Kalisanya ada keperluan. Oh iya dah, sama Pak Budi aja dah. Iya ya, oke. Ini datanya ke rumah ya misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Assalamualaikum. Kita dengar Pak Budi jual BP ya. Pak Budi boleh tahu nggak BP itu apaan sih? Kok saya lihat kayaknya produknya aneh gitu. Warnanya hitam lagi. Kuning, Kak, kuning. Oke, ya jadi BP itu British Propolis, Bu. Dia produk premium dari Inggris yang dihasilkan oleh 6.000 lebah. Dan produk ini sangat-sangat bagus sekali untuk kesehatan, baik sebagai imunitas kita sehari-hari dan baik dan juga untuk berbagai. Dari Inggris ya Pak? Pantesan warnanya hitam ya Pak. Kan dari Inggris. Emang nggak punya apa propolis di Indonesia Pak? Kok harus beli dari Inggris Pak? Halo Pak Budi? Masih on? Masih aman Pak Budi? Halo? Ini sepertinya jaringan ya di Pak Budi. Oke, kita challenge lagi. Bu Ayu boleh yang Kak Ayu udah milih siapa nih? Gue praktek berikutnya. Unmute suara dulu Bu Kak Ayu. Coba sama Nierma lah. Timu tuh. Oke, aku minta kepada
Uni Yarma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yarma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yarma, saya dengar Bu Yarma jual propolis. Itu emang kenapa propolisnya kok banyak banget sih ulama yang itu yang sponsorin? Emang kenapa sih dengan propolisnya Bu Yarma? BP, tapi kan itu baru juga bergabung dengan BP gitu kan. Awalnya kami iseng-iseng juga lah beli untuk kesehatan awal-awal corona kemarin ya Bu ya. Kami pakailah untuk itu, sedikit-sedikit belajar juga tentang apa sih, kenapa BP ini gitu kan, kami pelajari ternyata BP ini dari Inggris. Kami juga nggak nyangka dulu ini dari Inggris gitu kan. Bahannya kecil gitu kan, harganya mahal. Iya. Mahal ya Bu. Emang harganya berapa Bu? Dari awal memang terasa seperti itu kan, agak mahal. Harganya 250 gitu kan. Iya, mahal kali ya Bu ya, 250. 250 gitu kan. Tapi karena kondisi itu karena COVID kan, kita nggak keluar-keluar kemana, kami pakai untuk anak-anak gitu. Sekalian juga ada pakai juga produk-produk herbal yang lain waktu itu. Alhamdulillah memang ada reaksi ke anak-anak, tapi entah dari mananya gitu kan. Tahun berlalu, dari situ kami balik kampung gitu kan. Ada lagi ditawarkan BP, katanya udah kenal nggak ini, katanya kan. Udah, dulu udah make gitu kan. Jadi kami pakai coba lagi gitu kan. BP, kemudian diajarin bisnisnya gitu kan. Pas diajarkan bisnisnya dengan tengok income-nya keluar tuh ya lumayan gitu kan, dengan kondisi ekonomi macam sekarang ya, kondisi nggak stabil gitu kan. Kami pelajari juga sedikit ini kenapa BP ini dari Inggris begini dan begitu kan. Emang gimana begini begitu itu gimana Bu? Maksudnya gimana Bu? Tentang ya Pak Ipo kan, yang sedikit kami tahu itu tentang Pak Ipo gitu kan. Pak Ipo itu seorang apa kan, motivator gitu kan, berbisnis tentang BP. Jadi kami tanya, awal-awalnya juga bingung kok banyak kali yang recommended gitu dari para ustadz gitu kan, artis juga gitu kan, penasaran gitu kan, masa segitunya gitu kan. Dan dia bilang juga bukan MLM ya. Bukan MLM ya Kak ya? Ya saya juga nggak tahu tuh. Saya taunya itu ada BP, Bu Yarma jual BP, orang bilang Bu Yarma yang jual BP. Emang apa aja sih BP itu Kak? Ya khasiatnya itu lumayan banyak, khasiatnya kan ada untuk lambung, terutama untuk lambung, untuk asam urat, untuk kolesterol, darah tinggi gitu kan. Itu manfaatnya banyak lagi untuk kesehatan. Untuk ada juga bisa untuk kalau kita aman-aman aja kondisi itu bisa untuk sebagai daya tahan tubuh kita, suplemen gitu. Ya manfaatnya untuk jaga-jaga lah kondisi zaman-zaman corona gini sekarang kan. Jadi itu perlu kita sediakan untuk di rumah gitu kan, untuk anak-anak. Jadi kalau untuk bisnisnya kalau ibu mau gitu kan, lumayan loh Bu. Saya belum mau gabung bisnis Bu, saya pengen membuat kesehatan dulu, tapi kan harganya mahal. Iya, itu loh Bu. Kalau mahal kan bisa kita namanya kesehatan kita punya kan, bisa kita bekerja lebih kan, gitu kan. Tapi kalau kesehatan kita nggak punya, berapapun uang yang kita punya gitu kan, nggak ada gunanya kalau kita nggak sehat Bu gitu. Tapi kalau kita sehat, kita bisa dengan uang 250 kita bisa mengerjakan banyak lebih dari uang 250. Contoh lah Ibu ke rumah sakit sekarang kan, sedikit-sedikit batuk nanti dibilang corona loh. Di ini kan kita pelayanan di rumah sakit Bu, nggak dilayani seperti biasa Bu gitu kan. Hari kita habis, cobalah sehari untuk mencari penghidupan kan bisa 1 hari kita kerja gitu kan. Tapi karena kita antrian di rumah sakit, pelayanan tidak bagus,
Terus kita cari jalan yang aman gitu loh Bu gitu. Alhamdulillah ini obatnya lumayan oke Bu gitu. Untuk anak-anak juga satu botol segini loh Bu, bisa untuk satu keluarga. Oke. Jadi memang harganya segitu ya Bu, ya nggak bisa ditawar gitu Bu harganya. Bisa sebenarnya ditawar, tapi harus tawarnya bukan untuk satu botol lah ya Bu. Kalau Ibu ambil 3 bisa, kami diskon 100.000. Dan itu berlaku untuk Diskonnya berapa? 100.000 loh Bu. Kalau ambil 3 kan 750. Kita ambil Ya, 3, 6,5 Ibu ambil gitu kan. Kalau Ibu mau jual lagi tetap harganya 250 Ibu udah untung gitu. Udah ada untung. Oke, terima kasih Udi Arma, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan. Kita minta penilaian dari Bu Ayu nih. Gimana menurut Kak Ayu? Masya Allah, luar biasa. Terus aja. Jadi kita itu di sini sama-sama meninggikan jam terbang. Semakin banyak menawarkan, nah insya Allah kita akan semakin tahu gini. Bahkan ya, istilahnya Pak HRC Hidayat Raja Closing itu, dia kalau ketemu orang, alisnya calonnya itu segera aja dia tahu, oh ini bisa di closing untuk konsumen. Nah, alisnya orang negara, oh ini cuma bisa di closing untuk sebagai pengguna, ini bisa di closing diajak bisnis. Jadi Bapak Ibu, kami sarankan para agen plus itu banyak melakukan penawaran untuk pengguna dulu. Bentar ya. Jadi agen plus itu disarankan oleh Kak Dias itu banyak-banyak share testimoni daripada share ajakan bisnis. Itu ya. Jadi banyak-banyak share testimoni tentang manfaat dulu daripada ajakan bisnis. Gitu. Jadi biar agen plus itu merasakan profitnya dulu. Kan lumayan profit satu itu 70.000 loh. Kalau 10 kan 700.000. Kalau ambil 3 110.000. Kalau belum nyantol di bisnisnya, nggak usah dipaksakan dulu. Yang penting orang udah dapat manfaatnya dulu. Tadi Uni Yarma udah tepat gitu. Tadi kan komparasinya ke ini kalau ngantri di rumah sakit, berapa lagi biaya kita yang ini, mana waktu, mana ini, mana itu aja. Kalau ini insya Allah Bu gitu. Kalau kami tuh hanya gini. Kalau ini insya Allah, kalaupun harganya terlihat mahal, sebenarnya nggak mahal kok. Cobalah bagi, cuma 8.000 sehari. Nah, 8.000 sehari. Masa iya? Lagian ini SCTV, satu untuk semua. Suami bisa pakai, istri bisa pakai. Ya kan? Nanti orang tua bisa pakai. Nah, sesak-sesak dikit pakai ini, batuk-batuk pakai ini. Nah, kayak Kak Pur tuh harus minum BP, kayak gitu. Nanti capek minum BP, demam minum BP. Mahal atau murah Bu? Kalau obat-obat lain, batuk obat A, obat B, obat C, ya dak? Obat A, obat B, obat C. Nah, sesak nafas obat A, obat B, obat C. Kalau ini kita BP. Nanti kalau pakai obat medis boleh. Malah kalau pakai obat medis dicampur dengan BP itu bahkan mempercepat kesembuhan. Nah, mempercepat kesembuhan. Kayak gitu ya, membantu mempercepat kesembuhan. Ini bisa sehat nggak? Ya kalau sehat itu kan atas izin Allah. Yang penting kita ikhtiar dulu. Tapi kami bisa jamin ini bioflavonoidnya 4 kali lebih pekat daripada yang lain. Langsung teteskan. Saya sekarang nih kalau orang ke rumah, saya kasih air jamuan untuk tamu ya, RT, air apa gitu. Satu lagi sediakan gelas, tetesin BP. Suruh minum. Gitu. Biar orang itu merekam alam bawah sadarnya, nih saya sedang main ke rumah orang yang jualan BP. Besok kalau ada apa-apa, saya tinggal ke sini lagi. Alhamdulillah ada yang closing.
Jadi brandingan dari kita memang jualan BP. Kalau misalnya belum bisa diajak bisnis orang tuh nggak apa-apa. Yang penting beli dengan kita, gitu ya. Oke, semangat ya. Jadi ini udah jam 21.10. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Inti dari pertemuan kita hari ini adalah kita rangkumi IRA 6021 harus dikuasai. 1. Ya. 3M memakai, menceritakan, mengajak. 3 penawaran dan pembinaan. Sebisanya pembinaan diikuti. Pembinaan penting aja diikuti. Kalau yang sekiranya nggak bisa ikuti Zoom, ikuti lewat YouTube. Tapi saran kami, kalau seperti pembinaan Mas Ipo, Kak Dias, Kak Ratu, itu sebisanya diikuti lewat Zoom. Itu auranya beda, semangatnya akan lebih beda lagi. Ya, gitu. Terus tadi kuantum 40 hari kita menulis, nanti kami share rules-nya di grup, hashtag-hashtagnya dan tag-tagnya 40 hari. Insya Allah kita mulai dari besok kami inikan dulu ya dengan para distributor ya rules-nya. Berarti kita mulai lusa ya untuk kita mulai belajar all about copywriting. Orang akan senang lihat kita dari tulisan kita. Akhirnya orang akan senang ketika kita menawarkan solusi gitu ya. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Izin KCB pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsir kepada para distributor, Kak Pur, Dr. Aan, Bunda Puput, yang terbaru distributor kita Mary. Alhamdulillah pada hari ini tim kita udah resmi jadi tim Supreme. Tepuk tangan untuk kita semua. Bu Maizu nyusul ya Bu ya jadi Supreme. Amin, Masya Allah. Supreme. Jadi tepat 1 tahun Kak. Hari ini kami jadi Supreme. Mohon doanya, mohon ridhonya, keikhlasannya. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari pencapaian, bukan finisnya, tapi ini awalan untuk kita lebih melejit. Ya, sebenarnya kita saling bertumbuh secara eksponensial. Masing-masing kita memang benar-benar mendapatkan ya. Ridho ya, kita jadi Supreme ya. Ridho ya. Insyaallah. Bismillah ya Allah. Ini saya juga terkejut nih kenapa bisa secepat ini. Alhamdulillah. Jalan kami juga akan menjadwalkan safari bersama Bunda Puput. Ada Bunda Puput di sini ya. Safari ke Trans Tamulu. Besok juga ada jadwal ke A1, A2. Hari Kamis kami ke Padang. Itu ke Padang. Hari Sabtu kami ke Jakarta. Hari Minggu kami heli trip dengan Mas Ipo. Hari Senin kami pembinaan di BSD Jakarta di rumah Mas Ipo MKF bersama Bu Maizu, Dr. Aan, Ustaz Epi. Ya, kita berempat ya. Gitu. Mohon ridhonya dan doanya ya. Mudah-mudahan semuanya menyusul. Takbir. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami kembalikan kepada Kak Pur, kepada Allah. Mohon ampun apabila ada salah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah kepada Kak Ayu. Masya Allah sekali. Hari ini terutama kepada Kak Ayu barakallah anak Supreme-nya, nggak jangka ternyata setahun itu memang cukup ya untuk Supreme. Dulu untuk flash saja 3 bulan udah jadi flash ya Kak Ayu ya. Masya Allah. Jadi Kak Ayu ini memang sudah dari segi cerita itu kan saya orangnya suka baperan. Jadi kalau jualan tuh selalu ngadu ke Kak Ayu tuh. Kak Ayu ini gimana sih? Tapi memang luar biasa. Kak Ayu ini tahan banting. Masya Allah. Jadi saya itu belajar tuh Bapak dari dulu ya, mulai dari copywriting yang dulunya
nggak megang sosmed itu, yang maksudnya nggak terlalu aktif di sosmed. Nah, sekarang belajar lagi untuk bisa lebih aktif di sosmed. Nah, jadi apa yang beliau sampaikan tadi ya, challenge tadi 40 hari ke depan, yuk kita sama-sama untuk apalagi update lagi skill kita di sosial media. Contohnya kayak copywriting, ya bisa aja kita ambil dari Telegram, itu bahannya banyak sekali. Mudah-mudahan dengan challenge 40 hari ini kita bisa lebih bersemangat lagi untuk kedepannya, dan juga bisa lebih konsisten menerapkan ini. Karena kata Kak Dias itu momen yang paling bagus itu menjelang subuh, 1 jam sebelum subuh atau 1 jam sesudah subuh. Dan itu memang kita maksimalkan waktu kita untuk posting-posting. Misalnya kalau memang posting itu di jam 6 aja rutin. Atau di jam 7 aja. Nanti itu akan skalanya itu akan terhitung dengan teratur seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan challenge ini kita benar-benar bisa memaksimalkan diri kita. Kemudian untuk kedepannya, insya Allah agenda ini akan kita buat sekali 15 hari, baik boleh dengan seluruh tim, baik dari tim Ustaz Epi mungkin bisa jadi juga bergabung dengan kolaborasi, kemudian juga dengan tim WN. Dan ini kita tetap seperti ini ya Bapak Ibu, kita akan siap nanti dengan cara praktek kita gitu, karena ilmunya kan masih banyak. Yang tadi kita bahas itu kayak IRA 6.000 sebenarnya itu kan belum tuntas semua ya, maksudnya belum semua tuntas itu prakteknya di kita gitu. Kayak tadi kan kita belum bahas yang 6.000-nya itu kan belum ada juga penjelasan dari Pak Budi tadi juga belum ada, kemudian dari Kak Irma tadi juga belum ada penjelasannya tentang yang 6.000 tadi, dan itu kita jadi PR bagi kita untuk mempelajarinya agar skill kita menyampaikan itu kepada orang lain bisa gitu, karena memang kita nih kepala aja yang sama warna hitamnya gitu, tapi pertanyaan tuh banyak yang keluar, aneh-aneh aja yang keluar gitu yang ditanyakan. Nah, jadi dengan apa yang sudah disediakan gitu, kayak buku Miracle ini kan udah disediakan buat kita sebagai bekal. Nah, ayo kita baca lagi, kita ulang-ulang lagi membacanya, karena setelah IRA 6.000 itu ada lagi Amru. Nah, itu juga harus kita jelaskan lagi apa itu Amru gitu. Nah, jadi kita dudukkan dulu yang IRA 6.000 ini, bagaimana kita menerapkan 3M, yaitu memakai, kemudian menceritakan, kemudian menawarkan. Dan kita fokus lagi kepada yang namanya penawaran, kemudian pembinaan. Mudah-mudahan kita bisa melejit dengan lebih cepat lagi, dan kita bisa lebih fokus lagi. Gitu. Mungkin hanya itu Zoom kita malam ini. Siap ya Bapak Ibu, kita agenda ini sekali 15 hari, boleh acung tangan? Sekali 15 hari, insya Allah setiap hari Jumat ya, malam Sabtu, kita agenda ini sekali 15 hari. Mudah-mudahan ini bisa jadi lebih mengingat kita, semangat kita gitu kan. Kadang kalau di WA itu kan loyo, nggak semuanya yang komen. Nggak semuanya yang ngasih testimoni, kemudian nggak semuanya juga yang ngasih kabar kalau udah closing. Tapi di sini kita nanti belajar memang face to face, bagaimana cara menawarkan, kemudian bagaimana cara kita mengupgrade diri, mengupgrade skill kita. Oke, terima kasih Kak Ayu terhadap ilmunya, barakallah terhadap supremnya, dan melejit lagi ke depannya. Kan nanti mau naik helikopter, titip salam, mudah-mudahan kami semua menyusul, mengikuti juga jejak-jejak Bu Ayu, Bu Maizu, dan juga Dr. Aan. Barakallah. Oke, karena saya sebagai moderator yang banyak bicara, tentu banyak salahnya juga. Saya mohon maaf, afwan, dan kita tutup agenda kita ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Fighting untuk action di lapangan. Pekan lagi Kak. Terima 15 kasih. hari lagi ya kita ketemu. Terima kasih. Kalau di grup
Terima kasih Kak Sarah. Terima kasih Kak Hendra. Terima kasih Kak Budi. Oke. Terima kasih Kak Ayu, Kak Put. Selamat bermain peraan Kak Ayu. Jangan lupa doa safarnya. Amin. Safar. Doakan ya kamu sebelum berangkat. Salah. Ini lagi perjalanan Kak, makanya gelap.